Yang membedakan batik Komar dari batik lainnya adalah batik Komar ini tidak terpaku pada satu daerah tertentu atau ciri khas daerah tertentu. Tapi batik Komar itu menggabungkan batik klasik dari beberapa daerah dan juga Pak Komar ini membuat batik kontemporer. Rumah Batik Komar adalah contoh nyata bagaimana semangat pelestarian dan inovasi budaya bisa diwariskan lintas generasi. Usaha batik ini terus berkembang, tidak hanya sebagai warisan keluarga, tetapi juga sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang hidup, dilindungi, dimanfaatkan, dan dikembangkan untuk masa depan. Saya Naufal dari Rumah Batik Komar. Saya anak dari Bapak Haji Dr. Komarudin Kudiat, selaku pemilik Rumah Batik Komar. Di tangan keluarga Komar, batik tidak hanya lestari, tetapi terus berinovasi. Motif-motif kontemporer seperti pendulum dan shibotik lahir dari eksplorasi kreatif tanpa batas, menjawab permintaan khas dari berbagai daerah, termasuk kota Bandung. Jadi Pak Komar terus berinovasi secara desain, tidak hanya meniru batik-batik klasik, tapi Pak Komar membuat batik-batik baru, seperti contohnya adalah membuat pendulum. Itu dibuat batiknya supaya beda jauh daripada yang lainnya. Selain itu juga kita membuat shibori batik atau biasa disebut shibotik. Itu juga merupakan karya dari Pak Komar dan juga kakak saya. Sampai akhirnya saat ini kita membuat banyak motif yang berbeda dari yang lain. Karena kita juga menerima custom ketika ada daerah-daerah yang ingin dibuatkan motifnya. Seperti contohnya kota Bandung, awalnya belum ada motif ciri khas daerah kota Bandung. Tapi kami buatkan motif untuk ciri khas kota Bandung dan juga daerah lainnya juga sama. Didirikan sejak 1996 di kota Bandung, Rumah Batik Komar tak sekedar berproduksi, tetapi juga membuka ruang edukasi. Melalui kunjungan sekolah, mahasiswa, hingga wisatawan, proses membatik dikenal langsung dari sumbernya. Batik Komar berdiri tahun 1996 di kota Bandung, didirikan oleh ayah saya, Bapak Dr. Haji Komarudin Kudiat. Beliau itu berasal dari kota batik, daerah Trusmi di Cirebon. Jadi secara keluarga besar itu emang perajin batik, sampai akhirnya Pak Komar memutuskan untuk membuka usaha batik di kota Bandung. Untuk di tempat ini kami berdiri dari tahun 2004. Saat ini kita memiliki tempat sendiri di daerah Cigadung yang juga merupakan tempat eduwisata batik. Jadi kami menerima kunjungan batik anak-anak sekolah, mahasiswa, bahkan keluarga untuk melihat proses pembuatan batik secara langsung di pabriknya dan bahkan mereka melakukan experience untuk membuat suatu batik. Proses produksi Batik Komar menjalin kolaborasi antar wilayah, dari desain di Bandung, pencantingan di Cirebon dan Pekalongan, hingga kembali ke Bandung untuk tahap akhir. Sebuah perjalanan batik yang menyatukan tradisi dan efisiensi. Kalau di sini, khususnya di Bandung itu, kita dari desain awal itu sudah dibuat di Bandung. Karena Pak Komar sendiri juga stay-nya di Bandung. Jadi tim desain kita di Bandung membuat gambar di kertas terlebih dahulu untuk menjadikan pattern utamanya. Lalu untuk batik tulis dilanjut di tracing di sini. Dan nantinya untuk dicantingnya atau di kelowongnya itu kita kirim ke Pekalongan ataupun Cirebon. Sampai nanti akhirnya diwarna dan juga dilorot, diselesaikan kembali lagi ke Bandung. Tapi untuk batik cap, kita semua prosesnya ada di Bandung. Jadi dari segi desain, lalu dijadikan cap tembaga itu dibuat di Bandung, lalu diproses, dicap di Bandung, diwarna juga di Bandung, sampai akhirnya dilorot. Seperti itu. Perjalanan Batik Komar dimulai dari menjajakan kain secara door to door, hingga kini menjadi ikon wisata batik. Gebrakan besar seperti batik terpanjang di dunia, 400 meter tanpa sambungan, menjadi bukti bahwa batik mampu mempersatukan Indonesia dalam satu kain. Jadi pada awalnya itu Pak Komar jualannya door to door, jadi seperti mendatangi beberapa toko batik di Jakarta untuk menawarkan produk kami, lalu mengikuti pameran-pameran yang ada di Jakarta ataupun kota lainnya. Sampai akhirnya saat ini kita sudah mulai dikenal dan Pak Komar itu membuat Batik Komar sampai sebesar ini. Salah satunya adalah membuat beberapa gebrakan. Contohnya adalah Pak Komar membuat batik terpanjang di dunia, sepanjang sekitar kurang lebih 400 meter tanpa sambungan. Dan motifnya itu berbeda-beda dari
Sabang sampai Merauke, sehingga itu salah satu gebrakan yang membuat nama Batik Komar semakin dikenal, sampai akhirnya saat ini kita dijadikan tempat patokan untuk wisata batik. Jadi berbagai macam daerah itu datang ke sini untuk berkunjung. Pak Komar juga berkeliling Indonesia untuk mengajarkan batik, menyebarluaskan batik ini di Indonesia ataupun internasional. DJKI mencatat Batik Komar sebagai pelaku usaha yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pelindungan kekayaan intelektual, mulai dari merek dagang, motif eksklusif, hingga alat-alat inovasi, semua didaftarkan secara resmi. Ini bukan hanya soal legalitas, tapi juga pengakuan atas karya orisinal bangsa. Batik Komar sudah memiliki perlindungan kekayaan intelektual karena Pak Komar ini sangat concern terhadap hak kekayaan intelektual. Dari segi merek dagang kami daftarkan, bahkan anak perusahaan kami juga brandnya pasti kami daftarkan terlebih dahulu. Selain itu motif-motif yang memang eksklusif dimiliki oleh Pak Komar sudah didaftarkan, dan juga beberapa alat inovasi seperti pendulum, terus produk pengolahan limbah, itu semuanya kami daftarkan karena Pak Komar ini termasuk pengusaha batik yang benar-benar concern terhadap pendataan, database, semua motif-motif kita semua dibukukan, disimpan, digitalnya juga, karena itu merupakan hal yang paling penting untuk dipertahankan sampai suatu saat nanti supaya tidak hilang. Pastinya akan memberikan pengaruh penting karena kita lebih dipercaya juga dan secara legalitas kita kuat gitu, maksudnya bahwa desain ini emang milik kami, walaupun sebenarnya sangat mudah sekali untuk ditiru oleh orang lain, tetapi seenggaknya kita menjadi di originalnya tuh di kita gitu. Jadi nggak masalah ketika ada orang lain menirunya, ya kita kan terus berinovasi, kita membuat lagi desain baru, nanti kita daftarkan lagi. Komitmen Batik Komar terhadap lingkungan terwujud melalui inovasi alat pengolah limbah yang ramah lingkungan. Teknologi ini memungkinkan air limbah didaur ulang dan residunya diolah jadi briket. DJKI mendorong inovasi semacam ini untuk menciptakan industri kreatif yang berkelanjutan. Untuk limbahnya itu, jadi Batik Komar salah satu perusahaan batik yang benar-benar concern terhadap lingkungan. Karena kita pengen menjadi benchmark untuk industri hijau yang berkelanjutan. Jadi Batik Komar ini di sini memiliki alat pengolahan limbah, dan bahkan Pak Komar sendiri membuat alat itu namanya Alimba untuk pengolahan limbah yang secara portable ya. Jadi kita untuk dipasarkan ke pengusaha-pengusaha batik lainnya untuk menggunakan alat itu. Jadi alat itu tuh sistem kerjanya ketika ada limbah batik diproses di situ, nantinya hasilnya itu setelah diproses itu airnya itu bisa digunakan kembali, recycle untuk mewarna batik lagi. Dan itu sudah teruji secara labnya. Lalu dari hasil limbahnya itu akan terpisah menjadi seperti sludge, dan itu dikeringkan, dijadikan briket untuk bantu pembakaran ketika proses pelorodan. Jadi benar-benar tidak ada yang keluar dari pabrik ini. Jadi nggak ada limbah yang terbuang, kita akan terus diputar untuk digunakan lagi di sini. Karena kita berada di lingkungan yang sebenarnya di Bandung ini bukan daerah pembatik. Jadi kan lingkungan sekitarnya perumahan, jadi kita juga harus concern terhadap limbah yang kita buang. Makanya kita benar-benar membuat alat pengolahan limbah ini. Batik adalah identitas dan generasi muda memegang peran penting dalam melestarikannya. DJKI dan Rumah Batik Komar mengajak kita semua untuk memilih batik asli, memahami nilai budayanya, dan terus mendukung pelindungan terhadap karya anak bangsa. Ya pesannya jadi untuk generasi muda harus yang pasti memilih batik asli dibandingkan batik print. Banyak kok caranya, bisa dicari juga di Google untuk membedakan gimana batik asli dan batik print. Kenapa? Karena ya itu tadi, batik asli itu menyerap banyak tenaga kerja dan itu merupakan warisan budaya kita. Jadi harus terus dilestarikan. Jadi gunakan batik tidak hanya untuk occasion tertentu, tapi sehari-hari ke kantor ataupun main juga masih bisa juga menggunakan batik. Karena batik saat ini banyak juga yang modern, yang warna-warnanya juga cocok gitu untuk anak muda, tidak terlihat kuno juga. Jadi intinya kalau ingin batik tetap menjadi warisan budaya Indonesia, anak-anak muda harus mau mengenakan batik dan juga membelinya batik asli, bukan tekstil bercorak batik.